Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Anton Pabendon yang sedang bertugas melayani di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat Insani, pada hari ini Sabtu 20 Februari 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, reaksi para ahli Taurat dan kaum Farisi terhadap sikap dan tindakan Yesus dan murid-muridnya menunjukkan siapa diri mereka sesungguhnya. Mereka adalah kelompok yang menganggap bahwa kelompok mereka adalah yang paling benar dari antara yang lain. Karena mereka yang paling menaati aturan-aturan Taurat dan kebiasaan adat istiadat nenek moyang mereka. Bagi mereka, kerajaan Allah akan datang ketika manusia bisa melaksanakan aturan itu dengan ketat. Maka tidak heran saudara-saudari yang terkasih bahwa dalam beberapa kesempatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini seringkali mengkritisi tindakan Yesus dan murid-muridnya yang dianggap melanggar aturan-aturan pada zaman itu. Misalnya, Yesus dan murid-muridnya melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa, seperti pemungut cukai. Makan tanpa membasuh tangan. Nah, sayangnya, sikap mereka ini seringkali membutakan mata hati mereka terhadap kebaikan, terhadap tindakan belas kasih. Sehingga mereka lebih mengutamakan adat istiadat, aturan-aturan itu daripada menolong sesama yang membutuhkan, daripada menyelamatkan hidup orang lain. Seringkali mereka bersembunyi di balik aturan-aturan itu karena mereka enggan untuk menolong atau berbuat baik terhadap sesama. Celakanya saudara-saudari, ketika ada orang lain yang melakukan tindakan yang berbeda dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, seperti makan bersama dengan orang-orang berdosa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, mereka bersungut-sungut. Artinya apa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ingin agar semua orang itu memiliki pandangan dan sikap seperti mereka. Atau dengan kata lain, mereka tidak ingin orang lain berbeda dengan mereka. Mereka ingin memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain. Kalau tidak, maka mereka akan memusuhi orang-orang yang berbeda tersebut. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali sikap dan pandangan
orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bercokol dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita. Pertama, kadang kita enggan menolong sesama kita dan mencari-cari alasan untuk menghindari hal itu. Tetapi alasan sesungguhnya adalah kita tidak ingin menolong sesama itu. Maka berbagai alasan-alasan dicari karena kebiasaan lah, karena tidak sempat dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita tidak mau mengambil pusing atas kehidupan orang lain untuk merepotkan diri membantu sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua, seringkali juga kita memaksakan keinginan, pikiran, dan sikap kita terhadap orang lain. Dan kita ingin orang lain memiliki sikap, pandangan, dan tindakan yang sama dengan kita. Kalau berbeda, maka kadang kita mulai menghindari. Kadang kita mulai menceritakan sesuatu yang buruk, yang jelek tentang dia. Kadang kita menunjukkan sikap yang menolak atau tidak senang terhadapnya. Atau bahkan kita mulai memusuhi orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap-sikap seperti inilah yang sebenarnya perlu diubah, khususnya pada masa prapaskah ini. Sikap-sikap ini menunjukkan ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita adalah pendosa. Tetapi syukurlah saudara-saudariku yang terkasih bahwa dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang-orang yang sudah benar atau yang menganggap diri paling benar, tetapi justru memanggil orang-orang berdosa, orang-orang yang membutuhkan pertobatan supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Yesus datang memanggil orang-orang yang berdosa untuk menjadi murid-muridnya. Kita juga adalah pendosa yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan kerahiman Allah. Maka saudara-saudari, mari kita menjadikan masa prapaskah ini, masa yang penuh rahmat ini, sebagai kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbenah diri, kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan secara intim, secara personal, dan juga membangun relasi dengan sesama yang solider, yang menghasilkan buah yang berguna bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabdamu yang kami dengarkan dan telah menginspirasi kami. Bantulah kami, semoga kami berusaha untuk menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.